lama banget ya nggak nyapa Sobat Sri Kandi. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat and always happy. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Evil Dead Rise yang rilis pada tahun 2023 ini. Film ini menceritakan sesosok iblis yang bangkit dari sebuah lubang besar pasca gempa di bawah sebuah apartemen yang di dalamnya terdapat buku Naturom Demonto alias The Book of the Dead. Tanpa panjang lebar, kuy simak alur ceritanya, stay watching, not sleep, check in yuk! Don't let it take my babies! Film diawali dengan diperlihatkan dua orang anak muda yang terlihat sedang healing di sebuah villa. Mereka tidak hanya berdua, masih ada satu orang teman mereka yang bernama Jessica. Namun Jessica bukannya menikmati liburan, melainkan hanya tertidur di dalam villa karena lagi nggak enak body. Tak lama kemudian terlihat teman Jessica, kita panggil saja dia Rita, masuk ke dalam villa untuk membangunkan Jessica. Namun Jessica tak kunjung bangun. Jessica? Dia mulai mengigau mengeluarkan kalimat sama persis dengan yang ada di dalam buku yang sedang dibaca oleh Rita. Tiba-tiba Jessica menyalakan sebuah radio yang menyiarkan suara seorang pendeta. I pulled its wrist onto the broken pane. Jess? Kemudian Jessica terjatuh di lantai dan muntah mengeluarkan cairan dalam mulutnya. Tanpa intro, Jessica menyerang Rita yang mencoba membantunya. Dengan kondisi kulit kepala yang sudah terkelupas akibat diserang Jessica, Rita berlari ketakutan menghampiri Sule yang saat itu berada di danau. Tak berselang lama, Jessica datang menyusul. Dia langsung mengambil drone yang sedang terbang mengarahkan ke kepalanya sendiri. Jessica pun jatuh tergelincir ke dalam danau. Melihat kejadian itu, Sule pun terjun ke danau mencoba untuk menyelamatkan Jessica. Akan tetapi Jessica yang sudah dalam pengaruh iblis, you know lah ya apa yang bakal dia lakukan. Dia menyerang dan membuat Sule wafat mengenaskan di dalam danau. Inilah Evil Dead Rise, film horor yang bergenre gore yang rilis tahun 2023. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Sehari sebelum kejadian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Beth. Dia sedang mengambil urin untuk tes kehamilan. Beth bekerja sebagai anggota grup band. Dia belum siap menerima kenyataan bahwa dirinya sedang hamil. Dia membutuhkan seseorang sebagai pendengar curahan hatinya mengenai kehamilan ini. Dia memutuskan mendatangi apartemen tempat tinggal Ellie kakaknya untuk bercerita tentang kondisi yang sedang dia alami. Sesampai di sana, Beth disambut hangat oleh sang kakak. Di sana juga terlihat dua anak wanita dan satu anak lelaki yang tak lain adalah anak-anaknya Ellie. Mereka pun asyik mengobrol. Cassie si bungsu sedikit bercerita pada Beth sang bibi mengenai apartemen yang mereka tempati. Danny anak kedua Ellie pun ikut bercerita. Sebelum dibangun apartemen ini, dulu berdiri sebuah bank tepat di bawah bangunan apartemen. Seorang kasir yang ketahuan mencuri, dia bunuh diri dalam bangunan tersebut. Kemudian Ellie memotong pembicaraan mereka dan menyuruh Danny serta yang lainnya pergi membeli pizza untuk makan malam. Mungkin Ellie tidak mau ketiga anaknya mendengar pembicaraan mereka. Sebelumnya, Ellie mencoba memberi pengertian pada Beth untuk tidak menginap berlama-lama di apartemennya, karena apartemen itu akan segera dirobohkan oleh pihak developer karena apartemen yang dia tempati dianggap sudah tua dan tidak layak huni. Saat Beth akan bercerita masalah yang sedang menimpa dirinya, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Sontak kejadian itu membuat Ellie khawatir karena anak-anaknya sedang keluar membeli makan. Saat gempa terjadi, ketiga anak Ellie berada di parkiran basement.
Kejadian itu mengejutkan semua orang termasuk ketiga anaknya yang berada di basement. Akibat gempa itu, tempat parkir menjadi retak semua, dan pizza yang mereka beli hancur tidak bisa dimakan. Setelah kejadian itu, Dani melihat sebuah lubang di basement apartemen. Lubang itu ternyata sebuah bunker tua. Karena penasaran, Dani nekat masuk ke dalam bunker itu. Ia mengecek satu persatu barang-barang yang ada di dalam sana berharap menemukan sesuatu yang berharga. Dan? Namun, ia malah menemukan sebuah foto berisi beberapa orang pendeta dan sebuah piringan hitam. Saat akan membuka piringan itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Dani kembali menemukan sebuah berangkas besi tua yang sudah terbuka. Dalam berangkas itu, Dani menemukan sebuah buku. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam tas. Di scene lain, Ellie dan Beth terlihat panik karena anak-anak tak kunjung pulang setelah kejadian gempa tadi. Ellie pun meminta tolong kepada tetangga yang bernama Gabriel untuk meminjam mobil. Selang beberapa menit, ketiga anak Ellie kembali dengan selamat. Ellie pun merasa tenang. Dia segera membereskan rumah yang berantakan efek gempa. Karena penasaran, Dani akhirnya membuka buku yang tadi dia temukan dalam lubang di bawah apartemen. Ketika membuka buku itu, tangannya terluka dan meneteskan darah. Ternyata buku itu berhasil menyerap darah Dani. Seketika buku itu terbuka dengan sendirinya. Dalam isi buku tersebut nampak kejadian penyiksaan di masa lalu seperti sebuah persembahan. Melihat itu, Bright menyuruh Dani untuk segera mengembalikan buku itu ke dalam berangkas yang dia temukan. Beralih ke Beth yang akan memandikan Cassie. Entah kenapa tiba-tiba dia merasakan perutnya sakit. Di scene lain, Dani yang masih penasaran mencoba untuk memutar piringan hitam yang dia temukan. Dalam piringan tersebut terdengar suara seorang pastor bernama Marcus Littletown. Sang pastorlah yang menyajikan isi dari buku kematian itu. Buku tersebut terbuat dari daging manusia dan tintanya berasal dari darah. Dani memutar rekaman kedua. Pada kali ini, pastor mengucapkan arti-arti yang ada di dalam buku itu. Sang pastor menganggap kitab tersebut untuk kebaikan manusia. Namun, terdengar dalam rekaman ada seseorang yang memprotes usulan sang pastor untuk menghancurkan kitab tersebut. Orang itu menjelaskan bahwa kitab itu adalah kitab orang mati yang perlu dihancurkan karena memiliki kekuatan supranatural yang sangat jahat. Di sisi lain, Ellie yang sedang menggunakan lift untuk mencuci baju, tiba-tiba dia dikejutkan oleh hembusan angin dan membuat lift yang dia gunakan mengalami kerusakan. Ternyata kejadian itu efek dari kemunculan sosok iblis yang tanpa sengaja telah Dani bangkitkan. Ellie yang terjebak di dalam lift mulai diteror oleh entitas lain yang berusaha menguasai jiwa dan raganya. Karena kejadian itu membuat listrik di kamar apartemennya padam. Beth segera mencari keberadaan Ellie dan ketiga ponakannya. Beruntung mereka bertiga dalam keadaan baik-baik saja. Ellie tidak ditemukan di dalam kamar. Tidak lama kemudian muncul Ellie dari sebuah lorong dengan tubuh yang sudah dikuasai iblis jahat. Ellie yang tiba-tiba muncul langsung berjalan menuju ke dapur lalu menyalakan kompor kemudian memasak telur. Beth yang terus memperhatikan sikapnya merasa ada yang aneh dengan sang kakak. Kemudian Ellie bercerita tentang mimpinya, mengoceh kalau di mimpinya dia ingin membunuh anak-anaknya. Ellie menjelaskan ada sesuatu di dalam dirinya dan jangan biarkan hal itu mengambil anak-anaknya. Seketika Ellie terjatuh dan memuntahkan cairan dalam tubuhnya. Beth dan ketiga anaknya terlihat ketakutan melihat keadaan Ellie. Saat
Ellie tidak sadarkan diri, Dani dan Beth berusaha membawa Ellie ke rumah sakit. Namun, saat di perjalanan, Ellie menghembuskan nafas terakhir. Kemudian, Beth dan Dani membawa tubuh Ellie ke apartemen tetangganya yang bernama Gabriel. Di sana, Beth menjelaskan kejadian yang menimpa sang kakak. Melihat kondisi Ellie yang sudah tidak bernyawa, Gabriel mengajak Ellie untuk mendoakan sang kakak dan mereka berencana untuk membawanya ke lantai bawah menuruni tangga darurat. Gabriel dan Robert berusaha membuka pintu darurat itu. Kembali ke Beth yang sedang menjaga Ellie. Dia terkejut karena handphonenya tiba-tiba berbunyi. I'm burning alive. Ellie kembali terbangun. Beth merasa senang mengetahui Ellie sang kakak ternyata masih bernyawa. Namun tubuh Ellie sangatlah panas. Beth dan Dani akhirnya memasukkannya ke dalam bak mandi. Tapi tiba-tiba tubuh Ellie melayang dan merayap di atas tembok sambil menjerit. Tak lama kemudian Ellie terjatuh ke bak mandi. Dia menyerang dan melukai tangan Beth. Bride mencoba menghentikan ibunya. Seketika Ellie berhenti sejenak. Sampai pada akhirnya Ellie mencoba menyerang Bride menggunakan alat pembuat tato. Beruntung Dani berhasil memukul dan melumpuhkannya. Ellie kembali terbangun. Gabriel dan tetangganya yang baru datang pun tak lepas dari serangan Ellie. Ellie menyerang mereka membabi buta. Naas bagi Gabriel, matanya terlepas keluar akibat gigitan Ellie. Beth mengambil kesempatan itu kemudian mengunci Ellie di dalam kamar. Beth memberanikan diri melihat melalui lubang pintu. Di sana ia melihat Ellie yang membantai semuanya. Robert yang datang menggunakan senapan pun tak lepas dari serangan Ellie. Bride baru saja menyadari bahwa sikap ibunya sama seperti gambar yang ada dalam buku kemarin. Bride menyalahkan Dani karena telah membawa buku itu karena membuat kekacauan dan menjadi sumber malapetaka bagi keluarganya. Beth segera melerai perdebatan mereka. Kemudian Dani menunjukkan buku kematian itu kepada Beth. Dani juga menunjukkan kaset rekaman piringan hitam. Di scene lain terlihat Cassie mendengar suara nyanyian pengantar tidur yang biasa dinyanyikan Ellie ibunya. Cassie mencoba mendekati sumber suara ibunya. Di scene berbeda, terlihat Bride yang mendapat keanehan luka di pipinya. Hidung dan matanya tiba-tiba mengeluarkan darah, serta mulutnya mengeluarkan belatung. Kembali ke Cassie yang mulai terpengaruh oleh sang iblis agar membantunya membukakan pintu. Beruntung, Beth dan Dani yang melihat kejadian itu spontan menutup kembali pintu yang sudah sedikit terbuka. Saat Beth melihat kondisi Bride, ternyata dia mulai dirasuki sosok iblis. Dia memakan pecahan gelas. Iblis yang merasuki tubuh Bride mulai menyerang Beth. Beruntung, Beth berhasil melumpuhkannya. Namun, iblis itu kembali bangkit berusaha menyerang Dani dan Cassie. Cassie yang sedang memegang kepala boneka, akhirnya berhasil menghentikan iblis yang merasuki tubuh Bride kakaknya. Bride pun tewas di tempat akibat luka tusukan yang menembus kepalanya. Kemudian Beth mulai memutar kaset piringan hitam untuk mendengarkan isi dari kaset tersebut. Dalam kaset tersebut terdengar seorang pastor yang menjelaskan bahwa buku Naturom de Monto tidak dapat dihancurkan. Also cannot be destroyed. When you find it, Jika menemukannya, sang pastor menegaskan untuk menguburnya dalam-dalam pada sebuah lemari besi rahasia. Sang pastor kembali menjelaskan bahwa mereka telah berusaha mengusir entitas busuk itu, tapi itu tidak berhasil. Justru mereka yang berhasil menguasai Sanahan. Iblis itu senang menciptakan teror melalui kekacauan total. Tak lama kemudian terdengar suara-suara dari arah ventilasi udara. Dani dan Cassie pun mengikuti sumber suara tersebut.
Sang iblis yang berhasil keluar melalui ventilasi udara pun mulai menyerang Cassie dan Dani. Iblis yang merasuki tubuh Bright berhasil melukai tangan Dani dan dengan cepat mengambil tabung gas kecil dan berhasil membakar tubuh Bright hidup-hidup. Scene berpindah ke Beth yang masih mendengarkan penjelasan sang pastor. Dalam rekaman part akhir, sang pastor menceritakan tidak ada yang bisa menghentikan iblis itu selain berlari. Tak lama kemudian, iblis yang merasuki tubuh Ellie muncul di hadapannya. Saat Beth menghentikan rekamannya, sang iblis kembali menyalakannya. Beth tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menusuk alat pemutar ke arah lehernya. Namun, iblis itu menyerang kembali dan berhasil melumpuhkan Dani akibat terkena muntahan pisau yang menancap di perutnya. Sang iblis mulai menyerang Beth dan berusaha untuk menelan jiwanya. Iblis juga mengetahui sosok jiwa dalam kandungan Beth dan berusaha membunuh Beth. Cassie yang melihatnya melemparkan sebuah gunting ke arah Beth. Kesempatan itu tidak disia-siakan sang bibi. Beth langsung menancapkan gunting itu ke arah wajah Ellie yang sudah dikuasai sang iblis jahat. Beth dan Cassie segera pergi keluar melalui tangga darurat. Namun pintu tangga tersebut terkunci. Saat Beth akan menghancurkan pintu menggunakan senapan, tiba-tiba sosok iblis itu muncul dan mendekati Beth. Spontan, dia menembakkan senapan dan mengenai kakinya. Kemudian Beth kembali menembakkan senapan dan mengenai perutnya. Tiba-tiba, iblis yang merasuki tubuh Dani dan Bright mendekati tubuh Ellie. Mereka yang sudah mati menyerukan bahwa mereka akan mati menjelang fajar. Everybody here dies by dawn, Beth. Melihat itu, Beth dan Cassie pun segera berlari dan bersembunyi di dalam lift. Saat akan menekan tombol lift, tiba-tiba keluar darah segar dari segala arah ruangan lift. Entah dari mana darah tersebut berasal, sampai menggenangi ruang lift. Beth dan Cassie sangat beruntung karena akhirnya lift itu sampai ke basement parkiran apartemen. Tak lama kemudian, mereka pun datang berusaha membunuh Beth dan Cassie. Tapi berkat kerjasama Beth dan Cassie pada akhirnya berhasil menghancurkan kezoliman iblis tersebut. Beth berhasil memotong bagian tubuhnya dengan gergaji mesin dan memasukkannya ke dalam mesin penghancur. Dan film pun berakhir dengan rasa mual. Thanks for watching, Bestie. Bye!